Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ahad yang kedua kita bertemu di acara yang membahas tentang kesehatan, dan bersama pakar kita akan ada di Sowan Dr. Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sowan lagi nih dok, sama Mbak Kung. Ganteng, yang kaku Ganteng. Ya. Ini musimnya sudah mulai kehujanan itu, iya. Prof. Masya Allah, alhamdulillah kita tetap disyukuri. Iya. Pemirsa MTA TV yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah, para pendengar Radio Persada, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya ini pada datang ke rumah Mbak Kung dan Mas Canto untuk membicarakan kesehatan berkenaan dengan hujan deras. Ini baru berapa minggu ya, 1 bulan kira-kira sudah mulai datang hujan. Gak sering ya. Dan yang terakhir kemarin itu nggak tahu pengen panjenengan ada hujan nggak tempatnya. Itu beberapa tempat itu beringin yang besar-besar pada roboh. Dan walaupun hujan tapi udara itu tetap kering aja. Lajeng sami ngunjuknya, minumnya es teh. Oh, kayaknya seger ya. Kita kalau pergi saya ke Karangpandan gitu, jalan-jalan jumbo, es teh jumbo. Iya. Itu padahal jumbo sama tidak cuma jadi jogging nopo jadi jumbo. Masya Allah. Ya alhamdulillah, semoga kita dijaga oleh Allah kesehatan kita nggak sakit yang diakibatkan hujan yang kita tunggu-tunggu, yang istisqa di mana-mana. Tapi kita semoga selamat saja kita dan keluarga kita dan juga tetangga kita. Marai kalau kena itu ya Masya Allah, keburukan rumah, beringin besar pada rontok kemarin itu. Saya hitung ada 10 tempat yang rungkat itu. Jadi kita mohon keselamatan tetap pada Allah untuk diselamatkan kita semua. Semoga gitu. Saya kira begitu Mas Canto. Mbak Kung. Tadi saya mendengar istilah yang sekarang lagi tren. Rungkat tadi apa berarti? Rungkat itu ambruk sampai mulai oyot-oyotnya. Dan ya kebanyakan yang roboh itu yang akarnya tidak ada akar tunjangnya. Makanya ini juga di Quran disebutkan akarnya harus menghunjam sampai ke bumi. Itu akar yang kuat. Sebagai iman kita. Jadi itu perumpamaan yang dibuat oleh Allah sangat tepat. Saya juga kemarin dengar baca hadis itu, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ternyata akhlak itu luas sekali, luas tanpa batas. Dalam apapun kita harus berakhlak. Tidak boleh menyalahkan, tapi kita membetulkannya, tugasnya itu. Jadi ya Allah, kalau kita lihat betul orang yang sudah meninggalkan akhlak, akhlaknya wong Jawa itu akhlak tinggi sekali. Tapi sebenarnya bukan hanya budi pekerti yang itu, tapi akhlak itu ternyata sampai ke relung-relung. Saya ikut rapat
yayasan itu ya gitu. Wah, rame kabeh. Iki sik panik sik akhlaknya piye sik. Ya, akhlaknya itu ilmu yang ada di dalamnya itu. Nggih. Begitu. Semoga kita bisa menjaga akhlak kita yang itu akhlak yang terbaik bagi kita sebagai kaum mukmin. Ya. Ini hujan-hujan pertama itu katanya nggak boleh hujan-hujan itu apa emang nggak baik? Oh enggak ya, kalau kehujanan ya kalau apa kita nyoba berani-beraninya kehujanan ya nggak apa-apalah. Apa ya? Karena begini Dok, ada yang mengatakan bahwa sudah lama ditunggu masa hujan-hujan ngiyop. Ya, dulu bapak saya sekolah di SD itu kan di desa. Kalau ngiyop dimarahi. Oh udah nih temanmu, hujan itu teman, angin teman, panas teman. Nggak boleh kita berteduh, nggak boleh menghindar. Itu harus kita lakoni. Itu milik Allah yang harus kita syukuri kan. Bapak Suwargi itu gitu. Jadi ya sampai sekarang saya laksanakan. Sekarang ya tidak Dok. Ya enggak kehujanan. Ya karena apa yang rahmat yang diberikan Allah pada saya sekeluarga itu punya anak 3, cucunya 5. Itu sudah bisa menikmati semuanya, sudah mentas semuanya, wah nikmatnya. Tinggal berdua aja kita tuh, geruntang-geruntung wong loro. Tapi kalau es itu sebenarnya boleh apa tidak ya? Boleh aja. Ya. Asal kuat sininya, adaptasinya itu kan kuat itu ya nggak apa-apa. Iya boleh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya tentang masalah kesehatan ya. Dipersilakan bersama Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, konsultan reumatologi Vinasim ya. Kalau Vinasim itu sebenarnya untuk spesialis gelar dari luar negeri internasional. Oh begitu. Seperti PhD itu bukan? Iya, bukan. PhD itu dokter. Ini kalau kita di Indonesia dokter. Ya kalau di Malaysia dan saudara kita tetangga itu semua PhD. Maksudnya gelar Vinasim itu luar negeri begitu? Iya, begitu. Kelompok penyakit dalam PABDI kalau di sini. Kelompok penyakit dalam. Iya, PABDI itu kalau luar negeri Vinasim. Baik, kita langsung buka kesempatan ya. Baik, kita langsung buka untuk telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Langsung kita buka untuk telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Pak Rusli, Labusel, Sumatera Utara. Pak Rusli, silakan Pak Rusli, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rusli. Tuh. Apa yang bisa saya bantu? Ya, silakan. Gini Pak, ada teman saya itu kalau dia panas ataupun udaranya dingin, angin-angin dingin, mudah dia influenza, alergi, jebres gitu di hidungnya itu. Jebres ya. Itu sakit apa dan obatnya apa kira-kira Pak Prof? Iya, itu namanya ada itu saja ya. Ditutup dulu ya. Baik, silakan ditutup nggak Bapak? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, itu namanya rinitis alergi. Jadi alergi udara itu memang ada itu. Itu ya kita yang harus menghindar, harus pandai-pandai kalau kehujanan atau kepanasan ya menghindar. Pakai payung itu dari hujan itu. Ya kita ngiyup dulu, berteduh. Tapi kadang-kadang kita kayak saya dokter udah tua gitu, hanya lari dari kantor nyabrang sebentar untuk ke tempat parkir gitu, udah
Jebres. Iya. Kalau nggak udah pusing gitu. Itu jadi macamnya tergantung daripada permainan pembuluh darah di tempat kita hidup ini, yang nggak kuat mana hidungnya apa kepalanya. Ya kalau kepala ya pusing, not migrain. Ya begitu ya Dok ya. Ya. Baik, begitu Pak Rusli yang ada di Sumatera Utara, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi memang tidak semua kehujanan itu menjadikan kita sakit begitu. Ya seperti yang saya ceritakan waktu saya masih kecil. Itu teman semua itu dari Allah, itu kenikmatan. Betul. Itu kita harus menjaga itu kenikmatan Allah itu. Kecuali memang tadi ada kondisi seperti tadi ya. Itu ya gak apa-apa. Baik, kita buka lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sri Pacitan silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, di sini saya kan habis cek laborat. Itu asam uratnya itu 6,3, itu apa terlalu tinggi? Dan HB saya itu 7,6, itu apa perlu transfusi apa enggak? Apa ini dengan obat atau makanan apa perlu transfusi, Prof, begitu. Terus ini Prof, kaki saya yang kanan itu tiba-tiba kok terasa habis gitu berjalannya seperti itu, gimana ya Prof? Ya baru tadi Prof mulainya itu habis sholat asar tadi. Iya. Ya begitu Prof. Terima kasih. Ditutup dulu. Bu Sri minum obat-obatan yang lain. Bu Sri. Ya. Apakah minum obat-obat untuk yang kaki nyeri tadi atau obat yang lain? Enggak, saya cuma minum obat ini, Prof. Apa itu tambah darah itu? Terus apa namanya? Apa tambah darahnya, Pak? Itu. Yang merah itu apa namanya, lupa, Prof. Bion itu ya? Iya, atau sangopion itu ya? Bukan Prof, dari dokter. Apa Pak namanya? Namanya ya apapun namanya itu, yang penting itu obat tambah darah. Iya, saya minum ini tambah darah itu, Prof. Namanya sebentar, Prof. Multiran Plus, Prof. Oh iya, jadi apapun itu boleh, tapi jangan terlalu, sehari satu aja. Kalau sehari... Oh iya, multirannya kemarin kan HB-nya 7,6, terus kata dokternya itu suruh minum 2, begitu. Oh, ya jadi di usus kita itu ada barier tambah darah itu, virus. Ya, itu kalau ditambah di dosisnya ditingkatkan, ya kebuang. Di tinjanya warnanya hitam. Nah itu kenapa jadi anemi? Itu yang penting dicari sebabnya. Aneminya itu sebabnya apa? Kalau asam uratnya nggak ada apa-apa, insya Allah. Tapi kalau aneminya nggak apa-apa, Prof. Nggak, anemia itu hati-hati, itu bisa kena jantungnya, bisa kena ginjalnya, atau penyebabnya di mana gitu. Oh ya, jadi multilonnya 1 aja ya, Prof. Iya, dan yang penting sudah harus segera diketahui penyebabnya perdarahan apa gitu, apa kurang makan, apa? Enggak, Prof, penyebabnya ini, Prof, apa tulang belakangnya kata dokternya untuk memproduksi sel darah merah itu sudah lemah begitu. Oh, umurnya berapa, Bu Sri? 56. Oh, nggak apa-apa. Sampai setua saya ya, kalau memang ya nggak apa-apa. Ya, iya. Itu harus dibiopsi betul. Kalau Pak Dokter Kendika di tulang, tulangnya harus dibiopsi, dicek. Bone marrow-nya.
fungsi tulang belakangnya, ya ada di situ kelainannya. Harus tahu penyebabnya. Nggak boleh hanya diterapi. Diterapi gampang, tapi penyebabnya itu sampai itu kapan? Yang HB 7,6 itu perlu ditransfusi nggak, Prof? Lah dokternya nanti, Pak Dokter, dia segera ada komplikasi nggak, gitu ya. Nanti Pak Dokternya itu, ya. Oh, ya, Prof. Baik begitu, Bu Sri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya sudah ya. Ya, jadi penyebab itu penting sekali. Susahnya jadi dokter itu mencari diagnosa. Ngobati gampang banget. Ya. Itu semua brosur obat ada. Atau sekarang baca di Google itu ada ketemu. Tapi kalau penyebabnya apa itu yang susah. Jadi dokter itu yang susah bikin diagnosanya. Diagnosanya apa? Itu yang diobati diagnosanya itu. Ya. Bukan diobati nanti semua jadi dokter. Karena ini dikasih ini. Nah, malah rusak. Harus tahu penyebabnya, harus diterapi transfusi atau tidak. Karena anemi yang begitu itu sudah cukup bahaya. Batasnya 7. Kalau 7 ke atas insya Allah belum nyerang apa-apanya. Hanya ya segera diketahui lah. Ya, baik, begitu Bu Sri yang ada di Pacitan. Jadi mungkin mahalnya dokter itu biaya sekolahnya itu untuk menyimpulkan diagnosis tadi ya. Baik, jadi menyimpulkan diagnosis. Sekolah spesialis ya gitu, mencari diagnosis spesifiknya, dia jurusan apa di situ tuh. Oleh sebab itu pasien seyogianya tidak menyampaikan saya asam lambung gitu Iya, yang saya sering katakan begitu duduk di depan saya, asam lambung saya naik, mah saya, nah gitu, nggak boleh. Dokternya tersugesti ya. Tersugesti dokternya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Joko di Tawangmangu. Pak Joko akhir-akhir ini sering kumat lambungnya. Dari PKU Karanganyar dirujuk endoskopi ke Jebres. Tapi KPK itu apa ya? Tapi KPK menunggu 5 bulannya, Dok. Pasien 5 bulannya. Mohon sarannya, begitu saja. Ya. Bu siapa? Bu Joko. Bu Joko. Bu Joko yang saya hormati, itu kalau memang masih menunggu 3 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan, itu berarti nggak begitu bahaya. Nggak begitu bahaya. Obatnya ya kalau di Tawangmangu ya kesana kan gudangnya sayur, ya makan yang banyak. Lapar makan nggak usah nunggu lapar, makanya sering gitu. Dan ditambah dagingnya yang ada daging setiap hari, entah beli pupu ayam itu, paha ayam. Karena juga banyak itu. Iya, ada ya. Kita yang jualan itu banyak. Iya, jangan jaga lah itu kalau memang antrinya endoskopi itu kalau lewat BPJS banyak. Sangat banyak. Banyak antrinya. Yang antrinya banyak. Jadi pakai dokter pribadi aja, segera endoskopi gitu, nggak apa-apa. Itu masukkan selang pakai kamera itu? Iya, pakai kamera. Saya kemarin juga di endoskopi gitu, sampai usus 12 jari. Dalam sekali berarti ya? Iya, sakit gitu. Karena sering menelan itu kurang lancar gitu. Kondisi sadar ya seperti itu aja? Enggak, setelah itu diulang lagi dengan skop alat yang dimasukkan itu yang kaku, rigid itu, dibius
Saya nggak terasa, tahu-tahu udah sadar, udah selesai. Kan anak-anak saya, ya alhamdulillah banyak dokternya tuh, semua menyayang itu. Nanti kalau kanker loh Pak, ya saya manut aja. Di endoskopi alhamdulillah nggak ada kanker, nggak ada kanker, ya sudah, alhamdulillah. Kalau kanker ya harus operasi besar. Yeah. Ya, ya. Baik, kemudian ini ada warga MTA yang ceguen atau segunen, tapi nggak berhenti terus, nggak berhenti terus menerus, sehingga sangat mengganggu kegiatan sehari-hari sampai perutnya kaku. Akhirnya periksa di puskesmas, kasih obat tidur. Kalau sedang tidur tidak ceguan, tapi melek mata ceguan lagi. Bagaimana dok cara mengatasi ceguannya? Ya itu ya, kalau minum yang hangat, terus jangan minum obat-obat sendiri. Itu diafahma antara batas. Kalau kita nyembelih kambing itu ada batas atas paru-paru jantung dan perut, itu jebuk gitu. Ya, itu cekuan itu ada yang sentral, ada yang di perifer, di tepi. Jadi ada sarafnya terangsang. Jadi juga harus tahu dokternya. Ya, ke dokter, nanti dokternya yang akan mendiagnosa ini perifer atau pusat, tepi atau pusat. Ya, jadi nanti dikasih obat, tidak hanya obat tidur. Itu ya mungkin dokternya pasarnya banyak SKI wae gitu. Ya. Obat tidur beri CTM aja, obat alergi itu sudah cukup. Nah, tapi nggak mengobati. Iya. Tadi bangun masih ceguan lagi. Dan kadang-kadang cekuannya tuh ropel, kukluk kayak kalkun itu. Ayam kalkun yang bunyi kukluk gitu. Iya. Wah, itu sakit. Saya pernah itu. Ya, kalau saya kasih obat mah gitu, dan cegah yang pedas, cegah yang goreng-goreng, itu akan lebih baik. Ya, ada juga yang seperti ini, dok. Kadang-kadang habis makan, koran yang wedange, itu habis cekuan. Iya, Nah, itu ada ya, juga. itu bisa juga. Kurang minum, cekuan ya bisa. Iya. Iya. Kalau saya pernah begini dok, jadi beberapa tips ini saya share kepada teman-teman itu, alhamdulillah banyak yang cocok. Jadi ketika ceguan itu bisa dengan cara hidung ini dibuteti gini, terus minum sedikit air begitu. Nanti setelah itu kan seperti gendang telinga ini tertutup seperti kalau naik pesawat tinggi gitu kan, tekanan udara tinggi. Nah, seperti itu terus langsung itu nelan ludah lagi, itu langsung plong gitu. Habis itu tidak gitu. Pernah terjadi dan beberapa kali manjur begitu. Tapi tadi ada perifer sama yang lewat pusat tadi ya. Iya, pokoknya dicoba. Itu kan tidak bahaya. Ya, tidak bahaya, ini tidak. Dan tidak bayar itu. Tidak. Iya. Iya, jadi Mas Janto dan nyoba dan berhasil. Alhamdulillah, itu bisa kita coba. Tidak menggunakan obat-obatan ini. Begitu ya Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Terus kemudian ini tadi sudah berapa? Udah dua ini. Silakan ada yang telepon ya. Gitu 6793000 diterima. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dari siapa, di mana sudah masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof, pertanyaan saya yang kedua tadi belum dijawab. Kaki saya yang kanan itu kok tiba-tiba sakit, itu bagaimana itu? Ya, kalau tiba-tiba sakit ya mungkin karena darahnya itu anemi itu juga bawa sakit. Karena darahnya tidak sampai ke situ. Tapi jangan minum obat anti nyeri. Nggak boleh. Prof. Ya, obat pegelinu gitu juga nggak boleh. Ya. Enggak. Ya, jadi mending kalau sakit itu
lebih baik ditahan ya dok ya? Iya, kalau nyeri Kalau hanya keseringan sebentar pakai gitu ya. kan, itu ada aneminya, ada nyerinya. Nah itu kadang-kadang tetangganya itu atau ada dokter tuh, ini nanti diminum hanya kalau sakit aja. Tapi itu kan kena ke mana-mana nanti kalau nggak tahu penyebabnya yang asli atau yang tes gitu, itu akan merusak yang lain. Yeah. Obat anti sakit itu kena ginjal, kena lambung, kemana aja, kena jantung. Yeah. Ya. Begitu ya Bu ya? Iya Prof, ya Prof. Prof maaf Prof, apabila kencing itu sehari semalam itu lebih baik berapa kali ya Prof? Ya. Mohon Tergantung penjelasannya minumnya. Prof, yang untuk kesehatan itu Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung minumnya Bu Sri. Ya, kalau minumnya sering banyak ya tetap sering juga pipis. Ya. Mungkin yang baik tidak diampet ya Tidak Prof. diampet, ya. Saya tuh kalau makan sayur bening ada apa itu? Kuah? Apa? Kuah yang jagung, kacang, bukan wortel. Itu buncis, panjang. kacang gitu. panjang. Oh, kucai, loncang. Apa jenengannya? Warnanya apa dok? Hijau. Rasanya gimana? Kayak kuis loh. Rasanya gimana? Balalan. Loncang bukan? Bukan, ya temennya pahit itu. Hah? Yang pahit. Pare. Satu kali pare, bentuknya kayak pare. Apa? Ceme. Nah, ceme. Oh, ceme. Ya, gambas ya. Kalau ceme itu kan kandung airnya banyak. Itu kalau makan itu malam sering pipis saya. Oh. Iya. Ya. Jadi dan di tubuh kita itu sudah ada pengaturan. Butuh minum, haus, Langsung itu perintah, sudah ya. ada. Ya, Iya. betul. Tidak. Allah itu sudah memberi tubuh kita Warning ini itu ada ya. Lakot kana lakum itu uswatun yang terbaik. Ya. Iya. Begitu Bu. Kita telepon lagi aja. Ya, kita buka. Sudah siap. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu, sudah nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Abu Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Itu radionya dikecilin. Begini Prof, yang ingin saya tanyakan, istri saya kebetulan kencing manis, ada diabetes. Kurang jelas itu Pak Abu Sada. Mungkin agak jauh, kasih jeda dengan mic teleponnya, jangan nempel banget. Oke, gini, istri saya itu Istri saya. dia mengalami penyakit diabetes atau kencing manis. Iya. Jadi yang apakah itu bagaimana batas itu apa makan gulanya itu? Makan gula itu minimal atau maksimal itu berapa takaran itu Dok? Karena ini Gimana kalau diulangi kurang- pelan-pelan Pak Abu Sada? Apakah minimal minimal? Oh, takarannya atau Pak Suhada. ukuran gulanya itu berapa? Ini Gulanya. itu berapa ukuran yang diperbolehkan menyantap gula? Karena gini, Ya, istri saya itu kan memang juga kencing manis, tapi begitu dia tidak makan gula sekali, tubuhnya malah semakin lemah itu. Oh ya. Jadi kadang-kadang kalau makan gula juga kencing manisnya bisa jadi 110, 140 gitu kan. Kalau tidak makan gula benar juga tubuhnya malah menjadi lemah, bahkan kakinya bahkan nyeri gitu. Kalau sampai meninggalkan gula, misalnya dia minum satu hari hanya 2 kali minum kopi gitu pagi sore, itu pun udah tidak lemah badannya, tapi kalau dikurangi daripada itu badannya menjadi lemah. Baik. Jadi dan juga semakin nasihat, tapi kalau minumnya 2 kali sehari pun gulanya kadang kalau biasa tuh bisa 140 gitu kan, ngeri juga kadang-kadang sampai 400 tuh katanya harinya makan gulanya segitu 2 kali sehari itu. Jadi mohon yang
disarankan dokter itu maka untuk orang yang kena penyakit diabetes ini berapa ukurannya gulanya yang misalnya untuk dimakan. Pertama itu gulanya berapa yang harus dimakan dalam satu hari ukurannya. Yang kedua, apa-apa saja yang tidak boleh dimakan sama sekali, Dok. Yang tidak boleh disentuh atau yang tidak boleh dimakan itu apa-apa saja begitu. Iya. Baik, Dok. Ya. Terima kasih. Saya dengar di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Suhaja itu sakit gula itu cacat ya, di dalam tubuhnya metabolismenya cacat. Jadi itu ya, yang pertama itu diet dulu. Dietnya tidak boleh dikira-kira, harus ke dokter, nanti dokter ngirim ke ahli gizi. Nanti gizinya gimana? Minumnya berapa ukurannya, takarannya, itu ahli gizi ya. Ya, takarannya itu ahli gizi. Kalau udah diet ya, diet olahraga senam kecil-kecilan aja ya. Kemudian kalau sudah gitu olahraga, diet, kemudian olahraga yang gampang. Kalau dekat kolam renang ya renang itu olahraga yang gampang gitu. Ya. Dan baru obat pil. Kalau pil nggak bisa ya obat insulin. Tapi jangan dikira-kira loh. Jadi dokternya yang ngukur. Ini butuh kalori berapa, itu ke ahli gizi dikirim. Ke ahli gizi itu dietnya segini gitu. Itu ahli gizi yang menentukan nanti. Ya, begitu Pak Suhaja. Jadi jangan kira-kira, jangan ikut-ikut teman-temannya. Itu segini, itu segini. Enggak. Iya. Ya. Harus pasti. Datang semua harus pasti. Ke ahli gizi dulu ya. Iya. Takarannya seberapa. Ya. Pak Abu Sada, terima kasih. Itu sudah 2 ya. Ya. Baik, kita beralih ke SMS. Ini ada Bu Ana di Sragen. Saya usia 72 tahun. Mudah capek untuk nyapu atau jalan-jalan sebentar saja. Mohon nasihatnya atau mungkin ada obatnya. Ya. Usia 72 tahun. 72 tahun. Iya, seusia saya itu. Iya. Ya itu memang harus ke dokter, ada nggak defisiensi vitamin. Kalau mau baik ya gampang saja. Bioneuron itu juga sudah bisa cukup, itu B1, B6, B12. Itu vitamin ya sifatnya? Iya, sehari 1 gitu, udah cukup baik. Ada nggak gula yang mendasarinya? Ya, gula. Tapi kalau sudah usia gitu ya memang harus tidak boleh bekerja. Kalau nyapu gitu sudah capek ya kurang baik. Itu udah tidurnya kurang, nyapunya lah halamannya seberapa itu. Saya hanya nyapu halaman. Wah, halamannya luas sekali. Jadi gendong cucu enggak, ngomong cucu enggak, lari-lari ngejar cucu itu ya suatu kelainan yang nggak boleh itu. Ya. Jadi kalau Prof Zainal tidak gendong cucu ya? Enggak, cucunya udah rumah sendiri. Oh gitu. Jadi, ya. Saya tinggal kakek nenek di rumah, ya, dengan ada seorang pembantu ya juga punya anak, disekolahkan juga di situ. Kita biayai. Ya. Alhamdulillah ya. Kemudian ada Pak Supriyono di Batang ini. Pak Dokter mohon maaf, saya Supriyono dari Batang bertanya di luar tema. Oh ya, dokter, bahwa saya sudah lama kebiasaan selalu setiap bangun tidur selalu minum air putih hangat 3 gelas. Gelasnya seberapa ya? Dan saat ini yang saya rasakan hanya kalau minum banyak sering buang air kecil saja. Apakah untuk jangka panjang ini berbahaya bagi kesehatan? Dan tiap hari saya minum 95% air putih. Iya. Baik aja, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi itu berarti ginjalnya baik, jantungnya baik. Minum banyak ya segera pipis. Minum banyak tidak terkumulasi di jantung parunya, buang ginjalnya.
itu berarti ginjalnya berfungsi baik, nggak apa-apa. Dan ini pagi saja 3 gelas ya. Ya. Berarti jam-jam lainnya pasti lebih banyak ya. Iya. Dan ini pipis sering kan berarti wajar juga ya. Iya. Ya baik itu. Kalau minum banyak kok nggak pipis, nah bengkak itu kakinya nanti, atau jadi sesek karena volumenya dalam tubuh itu udah terukur, jadi sesek. Katanya ini juga keluar apa keringat gitu jadi bisa. Iya. Kadang-kadang pasien itu keringetan di tapak tangan itu ini jantungnya apa ya? Saya sudah ke dokter dibilang jantung. Harus ada rekamannya. Dan keringat di tapak tangan itu bisa juga anak tunggal, anak barep, sulung dan bontot. Itu bisa juga gampang terkena stres. Itu juga bisa psikis tuh ya. Iya. Jadi kalau ujian itu atau kalau ulangan menulis itu basah. Bukunya basah. Iya, jadi harus dikasih tisu. Iya. Ya. Ada risetnya itu ya? Iya, ada. Iya, kelainannya bukan di jantung yang penting. Iya. Baik. Ada lagi? Ada. Sambil silakan 02716793000 ya. Oh iya, nomornya. Ini ada yang tanya nomornya praktek ini. Berapa tadi? 0271 kodenya. Ya. 716602. 716602. Iya. Ya. Ya begitu ya. 716602. Ini ada di Susuan. Susuan dari mana ya? Kabupaten Susuan itu dekat situ. Tengaran. Oh, Boyolali. Tengaran di Ungaran. Ungaran ya. Ya. Begitu Bu Warsini di Susuan, begitu ya. 716602. 02. Baik, kita buka lagi. Telepon lagi ya. Kita telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Siapa di mana nih? Dengan Pak Jumingan. Pak Jumingan Kota Gede. Oh, silakan Pak Jumingan. Jumingan Kota Gede. Nggih. Monggo Pak. Mau tanya dokter. Itu istri saya itu kan pernah operasi saraf kejepit. Oh ya. Nah terus itu sampai sekarang itu gagal terus lumpuh itu loh Pak. Oh. Pak Jumingan? Ya. Istrinya. Terus lumpuh. Sudah sekiran 3,5 tahun. Itu gimana Pak? Apa masih bisa berobat lagi? Gimana Pak? Ke dokter lagi Pak, ke rumah sakit spesialis itu tulang belakang ada itu di Karima Utama atau di ortopedi rumah sakit itu. Gimana? Itu operasinya di tulang belakang itu. Iya. Tulang belakang. Makanya saya bilang hasil MRI itu atau di ronsen, wah ada saraf kejepitnya, itu jangan tergesa-gesa mau dioperasi, jadi kita obati dulu. Ya belum tentu itu kejepit betul. Ya. Jadi ke ortopedi atau ke Karima Utama. Nanti di sana ada ahli dokter ortopedi, ahli tulang belakang. Ya. Nanti diuruskan sama dokter saraf itu nanti. Ya, jangan lama-lama Pak, udah 3,5 tahun, terlalu lama itu. Tapi kata dokter sudah rusak sarafnya. Ya, ke dokter lagi, lain lagi. Banding. Nah, banding Pak, ke yang lebih senior, yang lebih ahli, gitu. Halo Halo. Bapak. Yeah. Jadi itu sekarang itu sudah jadi dulu itu kan operasi terus sampai 3,5 tahun terus lumpuh sampai sekarang nggak bisa apa-apa. Jadi cuma tidurkan terus
Ya nggak bisa apa gitu loh. Iya, makanya cari dokter senior yang ahli tulang belakang. Dokter ortopedi. Ya, dokter tulang yang ahli tulang belakang. Gitu ya, Pak? Ya, tapi Mas, ada harapan? Ada harapan? Saya nggak tahu. Ya. Tentukan diagnosanya dulu. Tuh. Dan kewajiban kita adalah ikhtiar ya, Dok. Ikhtiar dia. Begitu ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu loh. Kalau MRI itu banyak tuh. Rata-rata ada saraf kejepit tulang belakang. Operasi. Wah itu sungguh bahaya itu. Jadi kalau nggak ahli betul malah jadi kejepit tenan. Iya, jadi lumpuh. Iya. Atau kalau di belakang itu kan ada sarafnya. Kalau dari otak langsung masuk ke tulang belakang. Itu kalau ada yang kepotong jadi lumpuh. Nggak bisa menahan berak, nggak bisa menahan pipis, keluar terus. Nah, itu kan nggak enak. Ya. Dan saraf itu tidak bisa disambung ya, Dok ya? Nggak bisa. Ya, kita tulang aja di tulang atau kulit yang dibelerek gitu, itu kan juga sarafnya kepotong. Nah itu ya pelan-pelan nanti. Dan itu sering kram, seret gitu, karena konslet. Iya. Begitu kadang-kadang kita begini mak gereng gitu. Iya. Itu ya konslet. Iya. Ya. Kalau Lester konslet. Ya. Baik, satu penelpon terakhir kita buka. Oh ya, baik. Kalau begitu, ini dari Lombok Timur ini. Iya. Silakan di WA dari siapa? Oh, mohon maaf. Ini tentang kajian, jadi ya. Tentang bertanya tentang kajian, jadi ya, nanti bisa ditanyakan mungkin besok pagi ya, di acara Fajar dia. Baik, sepertinya kita harus pamit, Kong, tapi ada baiknya nasihatnya apa? Ya, nasihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa disampaikan. Ya, tadi kita singgung, tentukan diagnosa dulu. Diagnosa dulu itu diagnosa penyakitnya apa yang sesungguhnya. Jadi jangan gampang diobati, dijamoni atau pokoknya nggak sesuai dengan alurnya gitu. Itu nanti jadi musibah. Ya itu juga ada tuh teman dari Jakarta terlanjur dioperasi. Ya kok terlanjur dioperasi gimana? MRI saya kejepit ya. Itu MRI itu ditunggu itu kan hampir semuanya saraf kejepit. Itu saya nggak setuju. Kejadiannya gimana? Mendadak. Kalau mendadak itu infeksi bisa. Jadi itu mekanis ya, harus dimekanis dulu. Ya, ditraksi namanya. Tulang belakangnya dibenggang. Ya, bisa nggak? Ya harapannya di situ itu pengobatannya. Jadi jangan gampang dioperasi. Belum tentu ahlinya itu nggak. Itu ada cabang-cabang saraf yang banyak di tulang belakang itu. Ya. Ada teman-teman dari beberapa juga diterapi dengan renang. Nah, renang juga bisa. Pokoknya gerakkan tulang belakang. Kalau kejadiannya pelan-pelan, itu memang kejepit bisa. Ini mendadak itu radang biasanya. Atau karena olahraga ada hernia juga bisa. Ya. Jadi tulang belakang itu kan terdiri dari beberapa tulang. Itu yang antara tulang satu dan tulang lain itu ada bantalannya. Itu mencotot gitu, itu hernia. Hernia tulang belakang. Begitu. Baik, terima kasih sekali Prof. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan, dan kalaupun ada
pertanyaan yang sama dan kemudian itu masalahnya bisa teratasi melalui jawaban dari Profesor. Alhamdulillah gitu ya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi 2 pekan yang akan datang, Prof. Insya Allah. Semoga Ya, kita amin. senantiasa sehat selalu. Iya. Amin. Ya, dan kita bisa berbagi tentang masalah kesehatan ini. Iya, amin. Terima kasih. Ini Sehat, kami sehat. Iya. nyun pamit ya. Iya. Saya Janto. Ya, dan juga saya Agung, Baikun, dan terima kasih Iko. tentunya. Pamit Iya. undur. Kembali kita Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Monggo diunjuk. Ya. Pemirsa, demikian tadi sajian Soan Dokter Zainal hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.